kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur karena masih boleh dibangunkan di pagi hari ini, diberkati sepanjang istirahat kita tadi malam. Oleh karena itu kita selayaknya mengucap syukur kehadirat Tuhan. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dalam kondisi saat teduh untuk bersekutu mendengar firman Tuhan, sehingga ini boleh menjadi kekuatan dan juga penuntun dalam kita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang baru ini yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur sepanjang istirahat kami tadi malam, Tuhan beserta kami, Tuhan memberkati kami, dan kembali membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini, apa yang menjadi rencana ataupun kegiatan-kegiatan kami. Tapi sebelum itu semua kami mulai, Tuhan, kami mau dengar akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 22a. Kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 22a, kami bacakan firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Sampai sedemikian yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita. Saudara yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan bahwa karakter ataupun kepribadian seseorang teruji di saat-saat dia mengalami situasi kritis, ataupun di saat dia sedang mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Ibarat emas harus disepuh dahulu sehingga boleh menjadi logam mulia yang berkualitas dan berharga. Itulah yang dialami oleh seorang Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya dalam kehidupannya. Persoalan demi persoalan datang dalam kehidupannya, bahkan mengancam keselamatan hidupnya. Tetapi seperti yang kita saksikan di dalam Alkitab, tak sekalipun ada kata mundur
ataupun berhenti bagi Rasul Paulus untuk terus memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Yesus itu Sang Mesias kepada orang banyak pada saat itu. Sapaan teduh kita yang pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 22a menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus sedang melakukan pembelaan atas dirinya di pengadilan yang dilakukan untuknya. Ini merupakan pengadilan terakhir bagi Rasul Paulus sebelum dia diberangkatkan ke Roma. Dan pada saat itu dia melakukan pembelaan di hadapan Raja Agripa. Rasul Paulus diancam untuk dibunuh oleh karena pemberitaan tentang Mesias yang dia beritakan pada saat itu. Mesias yang sudah mati tapi bangkit kembali untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia yang mau percaya kepadanya. Berada di hadapan Raja Agripa justru tidak membuat Rasul Paulus gentar sekalipun. Bahkan dia merasa gembira. Itu yang disaksikan di dalam ayat 2. Karena kasusnya pada saat itu diadili oleh orang yang tertinggi. Dan Rasul Paulus menganggap itu menjadi satu kesempatan, peluang untuk terus memberitakan tentang Injil kepada orang-orang pada saat itu, terkhususnya para pemimpin, para pembesar-pembesar yang pada saat itu sedang mengadili dia. Sehingga kita bisa lihat saudaraku, mulai dari ayat 1 sampai ayat 23 pada pasal 26 Kisah Para Rasul ini, Rasul Paulus tidak hanya membela dirinya di hadapan para pembesar pada saat itu yang sedang mengadili dia, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mewartakan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan bisa kita lihat pada ayat 4 dan 11 bagaimana Rasul Paulus menceritakan bagaimana pengalaman pertobatan yang dia alami mulai dia bertemu dengan Yesus dalam kehidupannya. Perhatikanlah teks kita ini. Isi pembelaan Rasul Paulus bukanlah pembuktian akan dirinya yang tidak bersalah, melainkan untuk menyatakan bahwa Agripa perlu menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Meski dirinya berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman mati, Paulus seolah tidak mempedulikan dengan kondisinya itu. Justru dia peduli terhadap orang-orang yang ada pada saat itu agar juga bisa menerima keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang pada saat itu juga boleh menerima Yesus dalam kehidupannya. Dan Rasul Paulus menyaksikan bagaimana Allah senantiasa menolong kehidupannya, yang memampukan dia terus bersaksi baik kepada orang-orang besar ataupun orang-orang kecil. Dan inilah yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Ya saudaraku, seperti Rasul Paulus, adalah tugas kita orang percaya untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 juga disampaikan kepada kita, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik keadaanmu. Tegurlah orang yang bersalah dengan penuh kesabaran dan pengharapan. Ya, itu merupakan tugas panggilan kita selaku umat Tuhan, selaku tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, gereja yang hidup. Saudaraku, mengikut Yesus terkadang memang tidak mudah. Kita diajak untuk selalu memberitakan firman Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita. Ibarat pendaki gunung yang tinggi, ada medan yang berat dan terjal yang harus kita hadapi. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak persoalan pencobaan yang harus kita hadapi. Terlebih lagi pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Iman percaya kita, semangat melayani kita sedang diuji. Harapan kiranya kalaupun pandemi COVID-19 mengharuskan kita sampai saat ini beberapa dari kita harus beribadah dari rumah, melakukan pelayanan-pelayanan secara online. Jangan biarkan itu menjadi sebuah alasan kita tidak lagi bersemangat dalam melayani, tidak lagi bersemangat
untuk bersekutu, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tapi seperti Rasul Paulus, karakter dan imannya teruji di saat-saat kritis yang dia alami. Kalaupun ancaman, kematian sedang berada di depan matanya, itu sama sekali tidak mengubah, tidak menggentarkan, tidak melunturkan semangatnya, iman percayanya, semangat untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, terus dia lakukan. Dan sebagai gereja yang hidup, jemaat GBKP, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, hikmat yang datangnya dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk terus memberitakan firman Tuhan dari apapun yang kita lakukan ataupun setiap kata-kata yang kita sampaikan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan tetap termulia. Mari jemaat Tuhan, do the best, God take the rest. Lakukan yang terbaik, selebihnya Tuhan yang sudah aturkan dalam kehidupan kita. Demikian sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memakainya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, di mana pada hari ini kami belajar dari kisah kehidupan Rasul Paulus yang tetap setia kalaupun ancaman ataupun mara bahaya sedang berada di hadapan kehidupannya, tapi dia tetap setia untuk terus memberitakan firman Tuhan, menyatakan shalom-Mu kepada orang-orang di sekitarnya. Ajari kami Tuhan juga pada hari ini, ketika kami akan memulai hari kami diberikan hikmat yang datangnya dari Tuhan, agar setiap apapun yang kami lakukan, kami boleh menjadi pembawa berita sukacita bagi orang-orang sekitar kami, khususnya tentang Kristus Tuhan kami. Dan kami pada kesempatan ini juga Tuhan mau berdoa buat saudara-saudara kami, seluruh jemaat GBKP Runggun Cililitan, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, nora naras, seluruh pengurus kategorial, PJJ, guru KKR, dan seluruh panitia ataupun seksi-seksi, dan terlebih seluruh jemaat Tuhan, agar kiranya kuasa Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, tetap direkatkan, saling mengasihi satu sama lain, tetap terbangun lewat setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, dan semua boleh proaktif untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Dan jikalau Tuhan pada saat ini ada yang sedang mengalami persoalan kehidupan, kami percaya Tuhan hadir memberikan kekuatan jalan keluar. Dan jikalau ada yang sakit, kami juga percaya Tuhan hadir dalam pengobatan, perawatan yang sedang dijalani, dan kami percaya saudara-saudara kami ini boleh kembali sehat dan sembuh. Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu GBKP Runggun Cililitan hanya ke dalam Tangan-Mu saja. Dan Tuhan terus memberkati kehidupan kami pada hari ini. Kami akan mulai hari ini dalam nama-Mu, dan biarlah roh Tuhan tetap menuntun kami untuk terus melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, atas segala dosa-dosa kami juga mohon ampun, dan terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.